di Dasa Podcast, suara untuk bumi, kisah tentang inspirasi dan aksi. Let's start today's journey because every change begin with story. Mantap. Nah, kali ini teman-teman hadir bersama kita Bu Dita. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. semuanya. Tadi Bu Dita udah lihat ini nih. Ini Mas Aji. Kerjaannya yang Mas Aji nulis. ganteng Iya, Bu. nih. Kemarin akhirnya seperti itu. Kayaknya biar seru, nanti next episode-nya akan dikasih ide. Iya, nextnya Untuk? Mas Leo. Om Leo ganteng. Boleh. Oh, udah kesepil. Udah kesepil kayaknya akan seperti itu. Oke. Bu Dita, boleh Bu cerita sedikit tentang Bu Dita. Boleh di pekerjaan, boleh di luar pekerjaan. Siapa Yudita Widiati? So, saya Yudita Widiati, biasanya dipanggil Dita. Lulusan bukan UGM. Kita poros. Oke. Kita poros bukan UGM. Jadi aman. Asal Semarang, dulu kuliah di yang bukan UGM tadi, yang ada di Semarang ya. Iya, Bu. Mengambil Ambil apa, jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris. Jadi dulu saya dari kecil sampai SMA tuh bener-bener anak yang lurus gitu ya. Sampai di kuliah, kebetulan sastra itu kan ketemunya dari Fakultas Budaya dan Filsafat. Oke. Teng dari Dengan pemikiran yang sangat open minded ya. pada waktu itu ya. Jadi kawan-kawan mempertanyakan eksistensi diri, eksistensi alam. Bukan alam kita ya, bukan alam yang di desa, tapi alam yang ada di bumi. Bukan alam yang ini. Iya, halo Lam. Dan eksistensi Tuhan pada saat itu. Saya jadi mulai melakukan pencarian jati diri itu saat kuliah, begitu. Tapi bukan berarti berlama-lama di fase itu. Di fase itu, jadi lulusan paling cepat. Oh iya, berapa tahun Bu? 3 tahun 7 bulan, tapi sayangnya nggak yang paling tinggi IP-nya. But it's okay. Pada saat itu saya nggak nyari IP yang paling tinggi, saya mau paling cepat karena saya mau kerja. Oh iya. Yes. Kapan muncul Ibu kayak pas kuliah tuh di tahun keberapa kayaknya aku cepet-cepet lulus biar aku langsung kerja deh. Semester 3 udah mulai Bang. Kenapa? Dari SMA saya udah cari duit sendiri. Maksudnya buat tambahan ya. Jadi dari SMA saya udah mulai independen karena orang tua saya di Jakarta, saya di Semarang, gitu kan. SMA? Dari SMP. Ibu sudah merantau dari SMP? Betul. Jadi orang tua waktu itu kembali ke Semarang, tapi ternyata ekonomi di Semarang itu tidak sirkular, ekonominya nggak cepat. Nggak secepat di Jakarta. Papa mama saya balik ke Jakarta, saya dan kakak tinggal di Semarang karena berpikir untuk pendidikan kayak lebih aman di Semarang. Kalau saya ke Jakarta, mungkin saya nggak akan jadi yang sekarang. Gitu ya. Tantangan godaannya jauh lebih besar di Jakarta. So saya dan kakak decide untuk stay di Semarang hingga kuliah selesai. Begitu. Awalnya dari guru bahasa Inggris, Bang Yos. Oh, sempat Bu Dita. Yes. Belum sampai wisuda saya sudah jadi salah satu guru bahasa Inggris di SMA langsung. Aku baru tahu ini. Ya kan? Jadi guru bahasa Inggris SMA, guru bahasa Inggris SMA jaraknya terlalu deket. Kan baru lulus kuliah waktu itu 2 satuan ya. Dengan muridnya terlalu Muridnya 15, 16, 17. Terlalu santai. Waduh, kayaknya ini nanti takutnya gak ada jarak. Oke, pindahlah setelah 2-3 tahun. Jadi guru bahasa Inggris lagi. Anak SD. Oh iya, di Semarang juga. Bukan, udah di Jakarta itu ya. Itu udah pindah. SMA ke Jakarta juga Bu? Dari kuliah, lulus, langsung ke Jakarta. Yang ngajar SMA itu di Jakarta? SMA di Jakarta, di Menteng tuh. Dari SMA ke SD kelas 1 sampai kelas 4. Lucu pada saat itu. Ini boleh cerita sedikit ya. Jadi kalau mereka anak SD lah, marah-marah, guyon-guyon gitu ya. Dimarahin sama gurunya malah ngadu. Sama orang tuanya? Sama kita. Kamu gak boleh nakal ya gitu ya. Kamu gak boleh nakal ya begini-begini. Bu, saya dijahatin sama itu. Oh iya. Dari situ saya belajar banyak. Bahwa ketika anak-anak ini tidak mendapatkan arahan atau kiblat atau teladan yang jelas, mereka bisa jadi melenceng dari jalur. Pada saat itu saya belajar seperti itu ya. Jadi keinginan saya pada saat itu dan
pada saat itu kan sekolah swasta ya, sekolah swasta, fasilitas yang diberikan sangat lengkap. Kemudian saya tinggal di salah satu kompleks yang bersebelahan dengan kampung. Ketika saya komparasi, banyak anak-anak yang tidak sekolah karena tidak mampu. Sedangkan di sekolah fasilitasnya lengkap sekali, dari AC, kantin, antar jemputnya pakai mobil pribadi, dia punya neni gitu ya. Sementara di sebelah rumah tuh kampung, banyak yang belum beruntung. Dari situ saya berpikir, sebetulnya pendidikan itu hal yang luxury buat sebagian anak, betul ya. setuju. Buat sebagian hal yang luxury. Tapi dalam batin saya itu bukan hal yang mewah, sebetulnya itu hak gitu ya. Harus dapat semua orang. Betul. Jadi dari situ saya berpikir kayaknya bagus juga tuh kalau punya sekolah yang memang saat itu ya. Tapi baru ide aja ya dari situ. Kayak bikin sekolah yang buat anak-anak gak mampu. Sebatas ide saat itu. Kemudian dari guru SD, meskipun fasilitasnya luar biasa, tapi yang menjadi tantangan buat saya, waktu itu saya masih muda. Ya, jadi ya namanya anak muda lah ya. Bla bla blanya banyak. Saya merasa saya belum pantas nih jadi teladan anak-anak SD ini. Akhirnya saya beralih ke perusahaan pertambangan. Itu berarti first time kalau misalnya ngomong sebagai karyawan yang kantoran, bukan di pendidikan, inilah pertama kali titiknya. Pertama kali di pertambangan, tambang batu bara. Lama lah. Pertama jadi personal assistant, CEO, kemudian menjadi dipercaya ngurusin administrasi dan HR. Di situ lama, makanya berkembang. Kebetulan bos saya ini orang Belanda kan, jadi ngomongnya bahasa Inggris, kepake lah ilmu saya. Iya. Untuk dia kita lebih enak TikTokan ngomong ya. Dulu. Ternyata basic utama supaya kita berkembang tuh kudu ngerti bahasa, kudu ngerti harus tahu komputer, segala macam tetek bengeknya ya. Dengan 2 skill ini sebetulnya orang bisa berkembang. Iya. Ditambah nanti diasah apa yang diperlukan. Kalau mau financial berarti belajar keuangan, mau HR belajar mengenai human resource. Dan saat itu saya ditopang sekali, ditunjang sekali. Kamu butuh pelatihan apa? Pelatihan. Apa gitu. soft skillnya? Yes. Sangat disupport. Dari situ turun ke lapangan, ngelihat lokasi. Bentuk ekstraksi mulai kelihatan. Tapi uangnya kenceng bang. Pasti Bu. Kenceng. Baru kerja setahun harus tuh. Harus kita akui. Bener. Baru kerja setahun, bonus pertama kali keluar berapa kali coba? 7 kali gaji. Duitnya kenceng. Mungkin saya ada di sana 6 tahunan gitu ya. 6 tahunan. Jadi ya lumayan lah ya. Lumayan. Kemudian pada sampai satu titik tiba-tiba ditawarin temen, mau nggak bantuin dong administrasi compliance kita ke tenaga kerja, ke waktu itu BKPM ya, untuk satu proyek Tatahji. Gitu kan. Nah, di pertemuan. Emang kerjanya ngapain? Jagain hutan. Terus gimana? Tapi jangan banyak-banyak mintanya waktu itu kan. Ada sempat negosiasi kan. Kerjanya ngapain dulu? Ya bantuin dulu lah di tahun seputar. Berapa tuh Bu Dita? Itu tahun 2012 akhir ditawarin, kemudian akhirnya nyemplung langsung di awal 2013. Berarti memang langsung akhirnya move pindah Bu? Iya, karena saya mau tahu. Apa sih ini dunia konservasi itu seputar apa sih? Kenapa harus waktu itu masih mencoba mendapatkan perizinannya kan? Proses finalisasi tersebut, kemudian penetrasi ke masyarakat secara lebih intens, jadi sosialisasi ke Pemkab, ke Pemdes itu lebih intens, kemudian turun ke lapangan. Buat saya luar biasa ya. Jadi satu desa, kemudian rata-rata di dalam satu desa itu masih saling berelasi, saudaraan gitu ya, hanya
100 orang, 200 orang, ada yang 50 orang. Itu pertama kali ngeliat seperti itu. Terjunlah ke hutan langsung. Melihat sisi lain hutan. Melihat sisi lain hutan. Melihat orang hutan, care center. Wah, lebih ini lagi ya. Lebih intens cintanya saya kepada proyek tersebut. Karena saya didampuk menjadi pada saat itu direktur administrasi, saya bertanggung jawab juga terhadap rekrutmen dan peningkatan soft skillnya teman-teman di lapangan. Oke. Teman-teman yang warga betul, lokal. Warga lokal. Jadi ya pada saat itu kan memang di sana orangnya pendidikannya terbatas. Betul. Range usianya juga lumayan jauh ya. Dari 18 bisa sampai 45. Jadi mau nggak mau kita berupaya gimana dari tingkat A sampai tingkat Z ini ngerti semua. Dan itu tantangan yang besar. Itu nggak mudah bang. Cuma luar biasanya tahun pertama, kedua, wow udah garuk kepala, pusing nih gimana caranya ngajarin. Nulis laporan dulu deh, nulis laporan. Apalagi teman-teman yang di lapangan ya pasti merasakan itu ya. Kita yang di atas, ini gimana caranya kita bisa mengupgrade teman-teman yang berasal dari desa untuk mampu ke arah itu. Nulis laporan dulu. Berada di standar yang paling kita minimum bare-nya lah ya. Nulis laporan, ngambil foto, menuangkan itu dalam laporan di Word, mindahin foto dari kamera ke laporan. Padahal kan itu nggak pernah mereka lakukan selama. Nggak pernah mereka lakukan. Dan bagi saya ini juga pertama kali ya. Betul. Karena biasanya kan ngerekrut orang yang sudah siap kerja lah. Sudah siap kerja dengan pendidikan level tertentu. Yang kita requirement lah. Betul. Ini tantangan banget. Tapi yang luar biasa ketika tanya lagi. Oh awalnya gini. Jadi setiap saya kesana tuh pada gemeter tuh ditanya. Budita datang gitu. Dulu namanya kan IUP HHKRE ya. Mereka ngapalin. Apa itu IUP HHKRE? Kepanjangannya. Izin usaha pemanfaatan hutan kayu gitu kan, restorasi ekosistem. Jadi kantornya tuh kan bentuknya rumah ya. Jadi yang ini di mana nih Bu? Di Muara II. Oh Muara II, oke. Muara II. Jadi bukan interview ya, diskusinya ngobrolnya lantai 2 kan panggil satu-satu gitu ya. Kantor yang sama sampai terakhir kali? Iya ya. Oh iya. Di situ kan. Biar aku bisa membayangkan di lantai 2. Terus yang di bawah tuh kedengeran suaranya tuh. Wow, udah pada grogi kan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Hebatnya Bang, dalam waktu 3 tahun ini ya. Warga lokal ada yang menjadi koordinator nursery ya. Oke. Namanya Abah Ruslan. Iya. Ditanya, kamu punya bibit berapa sekarang? Dia bisa sebutin. Bibit A, bibit B, bibit C, sekian. Tanpa ragu. Oke, dari pelajaran yang berat ini Bang. Jadi mereka bisa mengupgrade diri mereka sendiri. Mungkin nggak bisa banyak ngomong mengenai karbon ya. Tapi ketika ditanya, Bah, buat apa nanam? Ada satu mahasiswa nih lagi KKN di proyek tersebut. Saya tanya kan, kamu kenapa nanam? Disuruh kakak. Gitu ya. Ini ditanya orang ini, kenapa kamu nanam? Iya, biar pohon ini bisa besar, nyerap karbon, mengeluarkan oksigen yang kita butuhkan. Gila itu. Itu pencapaian. Itu alasan sebenarnya kan Bu. Karena saya senang menularkan pengetahuan ya. Makanya dari awal jadi guru itu kan karena saya ingin menularkan pengetahuan. Itu yang aku penasaran Bu. Kan dari mundur ke belakang Ibu kuliah di sastra Inggris, menemukan di sana tuh kalau kita bisa menanyakan apapun ya, mempertanyakan apapun. Berarti rasa penasarannya tuh makin ngerasa kayak oh banyak yang belum aku tahu. Ini kenapa segala macam. Terus ke tadi ke batu bara, konservasi. Akhirnya sekarang konservasi Tahtaji itu adalah project. Betul. Sekarang Dasa adalah konsultan. Nah yang mau saya tanya adalah Bu, kenapa bisa sejauh dan semanuver itu Bu? Well, perjalanannya lumayan panjang. Setelah hampir lebih dari 10 tahun, ada satu peraturan yang membuat proyek Tahtaji tersebut harus delay gitu ke postpone. Terjadi efisiensi. Dari semula yang ratusan orang, cut tinggal 20%. Dan kita berjibaku dengan proses ya. Dan itu membuat kita drainage di semangat, di pikiran, di waktu begitu ya.
kita ngelihat nih, saya, Mbak Silvi, Mas Aji ngelihat. Kalau begini terus semangat kita bisa padam nih. Kalau tidak ada exit strategi buat kita menyalurkan semangat kita yang berapi-api ini akan padam. Nah, akhirnya kita bersepakat saat itu di bawah pohon cempaka. saya mengintip dari pinggir. Jadi kami bersepakat, yuk kita bentuk perusahaan ini. Kita spread semangat konservasi ini, kasih tahu orang kalau mau bikin proyek karbon yang benar seperti apa. Ini larinya maraton loh. Larinya maraton. Panjang sekali. Panjang sekali. Kita baru mau panen di tahun ke-10 aja ada benturan ya istilahnya ya. Ada benturan yang kita nggak pikirkan sebelumnya. Tapi yang saya yakin adalah ketika kita punya niat baik, pasti ada jalannya. Pasti ada jalannya. Dan achievement terbesar saya baik di proyek tersebut maupun di DASA adalah saya bisa membagikan ilmu ini. Mungkin nggak langsung, tapi ilmu ini bisa dibagi, bisa dirasakan oleh banyak orang. Inklusif, siapapun berhak mendapatkan ilmu ini gitu. Ya, Bu. Nah, kalau Mbak Sil bilang jatuh cinta, Mas Aji bilang bucin dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau Bu Dita, apa yang buat bertahan di industri ini sampai sekarang? Apakah tadi yang karena pengen tetap bisa sharing tentang hal baik di sini kepada orang atau apa, Bu? Tanggung jawab, Bang. Tanggung jawab. Jadi kalau kita punya tanggung jawab, utamanya tanggung jawab ya. Kalau buat saya, tanggung jawab itu nggak pernah bisa pergi. Ketika contoh lah, ketika kita menikah itu kan cinta mungkin bisa naik turun ya, ya kan. Tapi ketika kita ngomongin tanggung jawab, apapun yang terjadi itu komitmen yang kamu harus pilih gitu kan. Saya sudah berkomitmen gitu ya. Saya mencintai dunia ini, saya menikah dengan dunia ini, kurang lebihnya seperti itu ya. Saya punya tanggung jawab di situ. Salah satu yang bisa saya lakukan adalah dengan berbagi ilmu. Saya bukan orang hebat. Who am I gitu ya, bukan. Tapi ketika saya yakin Tuhan itu akan bekerja pada orang yang mau bergerak sih. Ya, gitu. Ya, betul. Itu ada gininya, Bu, kayak aku lupa ya bercandanya apa, tapi gini kayak kita pengen Tuhan buat aku pengen ini dong, pengen itu dong, tapi kitanya nggak bergerak sama sekali kan mau gimana menemukan jalannya ke sana kan, Bu. Nah, ini agak deep dive sedikit, Bu. Ngomongin tentang Tataji, ini aku sedikit buka buat teman-teman ya. Sempat aku tahu sendiri dan lihat sendiri di momen yang tidak mudah beberapa tahun yang lalu terkait Tataji Project. Bu Dita sampai puasa di proses yang kita perjuangkan. Nah, yang mau ku tanya tuh, Bu, kenapa Ibu tetap berdiri tegak? Yang di situ kan Ibu korbanin tuh sebenarnya bukan cuman fisik gitu tuh, batin juga. Betul. Ya itu tadi part of my responsibility. Hanya karena tanggung jawab kah? Part of kecintaan saya terhadap proyek ini gitu ya. Yang membuat saya bertahan. Bahwa ada hal-hal yang menurut orang luar itu tidak benar, karena saya di dalam saya tahu pasti ini benar. Enggak semuanya sempurna. Betul. Pasti ada salah, ada cacat. But we are going to fix them. Kalaupun kami ada salah, kami ada cacat, kami bersedia memperbaiki diri. Gitu. Jadi buat saya itu udah niat baik ya, dari seluruh aspek perusahaan, dari top level sampai ke tingkat tampak itu kita bersuara yang sama. Gitu ya. Karena melihat dan melakukan sama-sama gitu, melihat di dalamnya sama-sama gitu ya, Bu. Kalaupun ada salah ya it's okay, kita pionir, Bang. Iya. Proyek Tataji itu pionir. Ibarat kata pionir itu yang maju nabrak tembok sampai jebol. Terus mau belajar sama siapa gitu kan, Bu. Gak ada lihat kanan kiri, gak ada yang lain. Nabrak
nabrak tembok sampai jebol, kita berdarah-darah, kita dimarahin. Kok lu nabrak tembok, temboknya sampai jebol. Tapi yang lain tinggal ngikutin, karena sudah ada jalan. Gitu. Nah, dari semua Bu perjalanan di Tataji Project, Ibu juga salah satu orang yang membangun awal-awal di sana kan. Tadi 2013, 2012 kan itu start awal Tataji Project. Pelajaran paling penting apa Bu yang Ibu bawa dan Ibu bisa terapkan di DASA? Tidak semua hal berdasarkan angka. Tidak semua hal itu transaksional, begitu ya. Tapi bukan berarti alam, manusia dan angka gak bisa bersatu. Itu yang kita lihat. Ketika bisa melihat dengan baik, mungkin dengan pengalaman juga untuk bisa lihat itu ternyata itu bisa terkoneksi. Bisa. Baik. Ya Bu. Nah, transisinya kan cepet ya Bu. Transisinya cepet banget dari Tataji Project ke DASA. Ritme bekerjanya juga berbeda. Betul. Tataji Project dengan cara project yang tahunan. Betul. Kita punya tahunan cara kerja segala macam. DASA konsultan yang ada di era sekarang di mana industri-industri baru tuh berjalan sebagai startup yang pace-nya cepet banget. Nah, berbeda sekali. Adakah Bu yang buat Ibu kewalahan atau gimana cara Ibu menyesuaikan diri secara pribadi ya? Kalau secara pribadi, hal yang paling simple yang bisa jadi pecut adalah komitmen tadi ya, komitmen. Kan komit mau buka perusahaan baru nih. Jadi mau nggak mau harus udah nggak ada kata but gitu ya, harus. Kalau untuk kawan-kawan yang lain ya kita buatkan sistem, kita bangun sistem. Nggak harus saklek kita bangun sistem sendiri dari manajemen, tapi bareng-bareng. Jadi yang menurut nyaman, tapi masih ada bare minimum gitu ya dari sisi administratifnya. Gitu. Ada nggak Bu nilai personal atau prinsip personal dari Bu Dita yang Ibu ini taruhlah DASA salah satu anak Ibu juga ya, orang tuanya berarti ada beberapa orang yang tadi foundernya. Adakah nilai atau prinsip dari Bu Dita yang Ibu coba injek atau diaplikasikan ke DASA? Itu tadi Bang, kita hidup itu untuk menjadi berkat, sharing manfaat ya. Jadi kalau di beberapa religi itu ada 2,5%, 10%, sama. Ketika kamu punya ilmu 100, bagikanlah 10. Jangan pelit-pelit lah bagi ilmu. Jangan pelit-pelit lah bagi berkat. Berkatmu gak akan berkurang ketika kamu memberikan. Gitu. Betul. Aku setuju sekali itu Bu. Itu tuh yang ngasih tahu siapa dulu, guru juga kok Bu. Kata dia tuh tidak ada salahnya berbagi, tidak ada salahnya memberi. Betul. Nah, sebagai direktur, salah ini kita nggak bisa bilang direktur, Administration and Finance Director of DASA, Bu Dita ngelola sistem yang mungkin nggak banyak kesorot Bu, karena dalam ya, dalam gitu, di dalam kantor, terus sistem itu tuh kan nggak bisa terlihat, bener-bener gitu ya aturan segala macam. Yang mau aku tanyain Bu, ini aku penasaran banget, sekompleks apa Bu? Peranan Bu Dita? Menggabungkan finance dan administrasi. Administrasi itu termasuk kantor dan proyek. Melekat ke setiap pribadi yang ada di dalam DASA lagi kan Bu? Betul. So dibilang gak kompleks ya kompleks. Sangat kompleks. Iya kan? Dibilang kompleks ya diikutin aja iramanya gitu kan. Sepanjang sistem itu udah jalan harusnya bisa kita lakukan. Namanya baru ya Bang ya. Artinya masih banyak celah di sana sini. Kita coba perbaiki bersama-sama. Ya, itu juga happy-nya saya menjadi bagian dari DASA di tahun kedua ini. Karena untunglah dan sangat berbahagia siapapun di DASA tuh bisa menyampaikan kayaknya baiknya gini deh Bu, kita coba yuk. Kita coba. Kalau memang tapi ternyata itu di luar dari bare minimum tadi ya kita nggak, jangan aneh-aneh itu. Betul. Kamu menyalahi. Tapi ketika misalnya kemungkinan bisa dicoba, kita coba dan itu sangat terbuka di sini. Diberkatilah DASA. Amin. Nah,
Ini Bu Dita, selain mengelola sistem tadi yang saya lihat dan sering saya perhatikan, Bu Dita sangat mengambil peran take care of dasa, kantornya, orangnya, bahkan anak-anak yang bukan anak-anak ya, teman-teman yang talent-talent yang baru yang mungkin belum pernah bertemu sama Bu Dita, akhirnya gabung ke dasa, lintas generasi yang sangat berbeda dan pasti Bu cara pikirnya sangat beragam. Apa yang paling berat Bu di tengah perkembangan industri sekarang yang kayak dituntut harus cepet Apa ya? Kalau orang udah cengeng Bang. Kalau saya kan tipenya fighter ya. Iya kan. Jadi banyak karakter yang maunya begini, maunya begitu. Tapi fight itu saya senang. Oke. Ya kan? Yang ketika semangatnya. Ketika dia kayaknya gini, coba lakukan gitu. Tapi kalau yang udah, belum apa-apa udah, gimana kita mau perang gitu kan? Kita mau dorong. Kita mau dorong bagaimana? Nah, ini sebenarnya clue buat teman-teman yang mungkin tertarik gabung dasa. Nih, Ibu Dita langsung ngomong itu tadi, ada satu hal yang jadi indikator paling penting untuk berada di dasa. Nah, terus Bu, yang aku lihat lagi dari ketiga BOD, ada Bu Dita, ada Mas Aji, ada Mbak Silvi. Yang paling sering aku lihat adalah Bu Dita yang paling sering terlihat menghabiskan waktu hingga petang di kantor. Nah, di rumah kan ada tanggung jawab juga untuk take care kan Bu? Betul. Sering protes nggak mereka Bu? Yes. Anak-anak saya kan sedang tumbuh menjadi remaja ya. Dua putri saya ya, Megan dan Moira. Mereka kadang protes. Mam, Sabtu Minggu kan waktunya di rumah ya. Tapi kok masih kerja? Kadang kalau memang ada kebutuhan pekerjaan. Betul. Iya nak. Lagi ngurusin orang dulu ya, satu lagi ngurusin ini dulu ya. Mereka tahu karena di sela-sela saya usahakan di sela-sela kesibukan saya menyapa mereka, nanya mereka bagaimana, meskipun kadang kelupaan juga ya. Tapi ya konsekuensinya atau sebagai kompensasi, biasanya sebulan 2 kali 3 kali kita keluar sama-sama. Nah, Bu Dita, kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman. Ini mungkin teman-teman akan nonton. Sekarang kayaknya kita bikin aturan Bu. Kita bikin aturan. 3 pertanyaan pertama yang ditanyakan. Daripada kayak pertanyaan saya kenapa tidak ditanyakan. Kita buat gitu. Jadi ketika kami ngirim, misal kami juga akan kasih tahu ketika jadwalnya kira-kira kapan, misalnya kayak Mas Leo next kapan. Jadi udah siapin pertanyaannya. Ya, paling telat kami akan ngasih tahu sehari sebelum lah, teman-teman bisa langsung isi. Nah, ada 3 pertanyaan pertama yang nitip pertanyaan untuk Bu Dita. Pertama Bu dari Andre. Nah, Hai Andre. Aduh, ini pertanyaannya bagus banget Bu. Saya bikin jadi yang ketiga aja tuh, karena bagus banget. Nah, Bu Dita, pertanyaan pertama dari Mas Cil. Kalau Bu Dita punya pintu kemana saja, kayak kartun di Doraemon, Bu Dita pengen kemana dan apa hal yang akan Bu Dita lakukan di sana? Ke ruang aja ya, tapi nggak berubah waktu ya. Kalau Doraemon ya ruang aja, bukan waktu. Ya. Kayaknya ada sih, tapi saya lupa itu tuh nama alatnya apa. Tapi ini ruang aja. Saya mau kembali ke Tataji pada sore hari. Saat itu hampir sunset gitu ya di dermaganya. Terus lihat anak-anak ada yang mandi. Itu keren. Ada kesempatan kita bisa datang ke sana, teman-teman yang di dasa yang belum pernah ke sana bisa lihat langsung betapa majisnya tempat itu. Saya yakin sih Bang, kita ke sana Bang. Harus Bu. Nah, ini dari lagi-lagi Bu, ini salah satu orang yang sering menanyakan, namanya Aji Ganteng pakai NK. Nah, tadi Bu Dita kan bilang
Doraemon tuh kan ruang doang. Nih Mas Aji bertanyanya tuh bisa waktu. Dia bilang jika kembali ke 10 atau sampai 13 tahun dengan pemikiran yang sekarang, jika kembali ke 10 sampai 13 tahun yang lalu dengan pemikiran Budita sekarang, apa yang akan Ibu sampaikan ke Project Tatahji agar tetap jaya? Saya akan sampaikan kepada top manajemen harus ada ruang untuk bagian legal memperhatikan perjanjian. Karena itu kunci dari sebuah perusahaan untuk bisa jalan dengan rel yang sangat-sangat tepat secara hukum. Krusial. Yes. Itu berarti itu salah satu yang kemarin mungkin terlewat sedikit ya Bu ya? Betul, betul. Jadi percaya boleh, gentleman agreement boleh, tapi semuanya tetap disupport dengan yang formal. Iya. Gitu. Belajarnya dari situ sih Bang. Iya Bu. Nah ini yang tadi Bu, Andre pertanyaannya aku sangat lumayan suka karena relate dengan tadi yang aku tanyakan ke Budita. Jika saat ini nih Bu, di hari Sabtu jam 10 pagi ini tayangnya, teman-teman Dasa seluruhnya menonton video ini, apa satu hal yang paling ingin Budita sampaikan kepada mereka sebagai BOD? Oke. Teman-teman, kita nggak bisa sebagai salah satu BOD, saya nggak bisa menjanjikan hal yang manis-manis. Di Dasa itu, mereka, itu. Tuh, langsung lihat matanya Bu. Jadi di Dasa, saya ngeliatnya itu ternyata ini ya kameranya. Salah. Ini khusus untuk Budita yang ini. Yang ini kita bagi dua, yang ini tuh Budita. Yeah. So, teman-teman kita nggak bisa janjiin hal yang manis-manis, yes. Di Dasa itu perjalanannya akan panjang. Kita akan maraton juga, roller coasternya luar biasa, naik turunnya luar biasa, but thing that you can have, we can learn together. Satu hal yang kita bisa lakukan, beberapa hal yang bisa kita lakukan sama-sama. Kita bisa belajar sama-sama, menikmati roller coaster sama-sama, dan punya keyakinan yang sama, yaitu membagi semangat konservasi ya. Jadi bukan hal yang manis ya, tapi sesuatu yang patut kita perjuangkan. Iya. Sesuatu yang sangat besar, tapi butuh juga effortnya kita taruh di dalam. Betul. Effort masing-masingnya. Betul. Nah, Budita, pertanyaan kedua terakhir, sama seperti pertanyaan dengan Mbak Sylvie, Mas Aji, hope heal our planet Earth, yang Dasa maknai dari hope. Masih adakah hope saat ini Budita? Oh sangat. Orang kalau nggak punya hope ya, that's the end of your life. Kalau orang nggak punya hope, tapi selain hope kita harus juga punya faith. Karena menuju hope itu harus punya keyakinan. Senang dengarnya dari bertiga BOD ketika saya tanyakan ini tuh jawabannya sangat optimis. Harus bisa ada gitu. Tapi Bu, dari Budita sendiri, apa harapan terbesar Budita saat ini? Kita menciptakan proyek Tatahji yang lain. Sebanyak-banyaknya. Oh iya dong. Jadi we spread that proyek Tatahji perlu diduplikasi. Gitu. Jadi biar semangatnya juga diduplikasi. Yes, betul. Hal baik yang dilakukan di sana, hal baik yang diterima oleh masyarakat di sana bisa diduplikasi dengan banyak. Betul. Ya Bu, memang harus ada yang mulai, harus ada yang nabrak-nabrak tembok sampai berdarah-darah sampai bencol-bencol Bu. Kalau enggak, temboknya akan tetap jadi tembok, nggak ada yang bisa lihat di seberang tembok seperti apa. Exactly Bang, betul. Terima kasih banyak Bu Dikta. My pleasure. Aku sangat tadi ngobrol sama Bu Dikta banyak memori yang ke-recall tentang apa yang kita perjuangkan di Tatahji. Semoga itu hal yang menyenangkan ketika mengingat Bu. Ketika saya harap dan saya akan berusaha juga di Dasa, semoga apa yang kita rasakan kelak ketika kita sampai di garis finishnya Dasa, entah seperti apa garis finishnya masing-masing. Jangan garis finish Bang. Apa Bu? Apa ya?
naik ya, elevasi saat kita naik ya. Kalau finish berarti kelar dong. Mungkin kita finish tapi masih ada yang harus ngelanjutin. Kitanya mungkin sebagai personal. Kitanya pensiun. Mungkin kan Bu. Saya kalau memang sudah waktunya, kalau udah tua banget saya minta izin pensiun sih Bu. Tapi pengalamannya tuh bisa semenyenangkan mengingat Tataji Project. Betul. Terima kasih Bu Dita. Thank you Bang selalu. Yos. Thank you. Episode berikutnya nantikan ada Mas Leo, Head of Carbon Development. Kita akan banyak ngobrol terkait karbon, lebih spesifik dengan Mas Leo dan latar belakang dia segala macam. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Dadah. Selamat pagi, sehat selalu. Thank you ya. Thank you. Tunggu, ternyata Bu Dita pengen, ada satu hal yang pengen Bu Dita sampaikan, hal yang menarik. Bu Dita pengen kasih kuis. Apa Bu? Iya sih. Lucu-lucuan aja ya, nggak yang serius loh Bang. Boleh. Lucu-lucuan, ada pulsa nih. Ada pulsa gopek buat 5 orang nih. Masing-masing 100.000. Oke. Ya, dulu-duluan. Ada 3 pertanyaan, ya kan? 1, 2, 3, tapi jawabannya cuma 1 nih. Pertanyaan pertama, di hutan ada apa? Oke, di hutan ada apa? Kedua, di kamar mandi lagi apa? Di kamar mandi lagi apa? Nomor 3, kakinya kenapa? Kakinya kenapa? 5 orang pertama ya nanti. Jawabannya ya. 1 nih Bu. 1. Bisa menjawab 3. Bisa menjawab 3. Tadi di hutan ada apa? Di kamar mandi lagi apa? Ketiga, kakinya kenapa? Kakinya kenapa? Wah menarik. Siapa yang bisa jawab? Bu Dita. Nanti kita akan arrange Bu Dita menyiapkan untuk 5 orang pertama. Betul. Masing-masing pulsa 100.000. Ayo cepet-cepetan. Terima kasih Bu Dita. Thank you. Sekali lagi Bu. Makasih Bu. Cepet-cepetan ya. Bye. Bye.